Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu. Kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 24. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu, bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku, dan barang siapa mengasihi aku, Ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas, yang bukan Iskariot, berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami, dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, Ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 24. Inti dari ayat emas renungan kita adalah: pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Kristus yang berdiam, ditulis oleh Amy Boucherpie. Pengkhotbah asal Inggris F.B. Meyer, hidup di antara tahun 1847 sampai dengan tahun 1929.
menggunakan telur untuk mengilustrasikan apa yang ia sebut sebagai filosofi mendalam tentang Kristus yang berdiam. Ia mengatakan bahwa kuning telur yang telah dibuahi adalah benih kehidupan kecil yang terus bertumbuh setiap hari hingga anak ayam terbentuk di dalam cangkangnya. Demikian pula Yesus tinggal di dalam kita melalui Roh Kudus untuk terus mengubahkan kita. Meyer berkata, mulai sekarang Kristus akan terus tumbuh dan bertambah dan menyerap segala sesuatu ke dalam dirinya, dan terbentuk di dalam diri Anda. Meyer meminta maaf jika kebenaran tentang Yesus dinyatakannya dengan cara yang jauh dari sempurna. Ia tahu penjelasan itu tidak dapat sepenuhnya menyampaikan realitas ajaib dari Kristus yang berdiam dalam diri orang percaya melalui Roh Kudus. Namun, ia mendorong para pendengarnya untuk menceritakan kepada orang lain, meski tidak sempurna, tentang apa yang Yesus maksudkan saat dia berkata, "Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku dan aku di dalam kamu," tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 20. Yesus mengatakan hal ini pada malam perjamuan terakhir bersama sahabat-sahabatnya. Yesus ingin mereka tahu bahwa Dia dan Bapanya akan datang dan berdiam bersama mereka yang taat kepadanya. Yohanes 14 ayat 23. Hal ini dapat terjadi karena melalui Roh Kudus, Yesus tinggal di dalam mereka yang percaya kepadanya dan mengubahkan mereka, dimulai dari hati mereka. Bagaimanapun Anda menggambarkannya, kita memiliki Kristus yang berdiam di dalam kita, membimbing dan menolong kita untuk bertumbuh semakin serupa dengannya. Amin. Marilah kita renungkan di dalam hati kita. Apa pengaruhnya bagi Anda bahwa Yesus tinggal dalam diri Anda? Bagaimana Anda melihat kehadirannya dalam diri orang lain? Hal ini patut kamu ketahui. Pengajaran Tuhan Yesus mulai dari pasal 13 adalah minggu terakhir menjelang penyaliban. Jadi merupakan pengajaran-pengajaran penting bagi para murid. Allah Tritunggal akan mendiami dan menyertai para murid. Tuhan Yesus menjanjikan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus akan diam dan menyertai para murid serta akan mengajarkan dan mengingatkan mereka. Wujudkan mengasihi Tuhan Yesus dengan melakukan apa yang diperintahkannya. Yesus berjanji bahwa seorang penolong yang lain, tertulis di dalam Yohanes 14 ayat 16, Roh kebenaran, tertulis di dalam ayat 17, akan tinggal bersama dengan murid-muridnya setelah dia tidak lagi hadir secara fisik. Di dalam ayat 28, kata penolong, parakletos dalam bahasa Yunani, yang dipakai hanya oleh Yohanes, adalah kata yang memiliki konotasi hukum, mirip dengan pengacara pembela atau penasihat hukum. Kata-kata Yesus menunjukkan peranannya sebagai penasihat dan guru bagi murid-muridnya selama dia ada di dunia. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus, Roh Kudus yang akan meneruskan pekerjaannya, dapat kita lihat dalam ayat 25 dan ayat 26. 1 Yohanes 2 ayat 1 menyoroti hubungan erat antara Yesus dan Roh Kudus sebagai penolong bagi mereka yang percaya kepada Yesus, dengan menyatakan bahwa kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Amin.
Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.